Tindak tanduk atau gerak-gerik seseorang selalu bisa diamati, baik. Oleh karena itu, perilaku setiap orang yang terlibat dalam perkara pembunuhan Brigadir Yosua ini juga bisa diamati kecenderungannya. Benarkah sebuah permintaan maaf itu dapat terbaca, tulus atau tidak? Setidaknya demikian pandangan Kirdi Putra, pakar mikroekspresi saat mengamati perilaku para saksi dan terdakwa yang meminta maaf pada keluarga Brigadir Yosua. Oke, jadi kalau kita bicara tentang permintaan maaf, bahwa ini substansinya permintaan maaf, ya ini permintaan maaf, substansinya. Tapi kalau misalnya kita mundur dulu sejenak, kita untuk sebuah permintaan maaf bisa disebut permintaan maaf yang tulus, itu ada beberapa aspek dong, ada indikatornya. Indikator pertama adalah siapa yang minta maaf itu harus jelas. Dalam hal ini Putri Chandrawati dan Sambo, jelas saya minta maaf. Gitu. Kepada siapa? Keluarga korban. Kedua juga jelas nih indikator kedua. Tapi pertanyaannya kalau kita pilih mereka berdua, FS dan PC, FS begitu menyatakan bahwa dia tidak secara lugas menyatakan bahwa dia sudah membuat Brigadir J kehilangan nyawanya misalnya. Enggak, tetapi saya minta maaf untuk apa yang terjadi. Tapi, kan ada gitunya di belakangnya, ada embel-embel. Permintaan maaf yang ada kata tapinya di belakang, kita bisa langsung katakan bahwa ini bukan sebuah permintaan maaf yang lugas dan tulus. Ini adalah sebuah pembelaan, pernyataan alasan, sama satu lagi, ini yang berbahaya. Untuk mempengaruhi opini publik bahwa cerita yang dibawa digadang-gadang dari awal tentang pelecehan seksual itu konsisten. Ini kenapa terlalu kayak dipaksain terus ya? Sebetulnya, ada ketakutan di sana agar masyarakat ini jangan-jangan bisa nggak percaya nih gitu. Bisa jadi. Kan sampaikan kebohongan 10 kali lebih, maka orang akan menerima itu sebagai sebuah kebenaran. Nah, menariknya, PC 180 derajat agak beda nih. Dengan suaminya ya? Dengan suaminya. Okay. Dengan suaminya. Kenapa saya katakan beda? Saat ini, PC benar-benar lepas secara emosi saat itu, saat dia membacakan permohonan maafnya. Dia muncul ekspresi sedih, tarikan di samping alis, bibir ke arah samping bibir arah bawah, dan sekaligus ini menegang untuk beberapa kali, itu adalah takut. Jadi saat dia membacakannya itu, perasaan dia memang benar-benar merasa bersalah atau sedih tuh, sama nyesel gitu ya. Bukan marah ya tapi ya? Bukan. Sama sekali nggak ada ekspresi. Itu menarik loh, statement ini. Kenapa nggak marah? Padahal kalau kita bicara bahwa dia adalah seorang korban, dalam skenario yang digadang-gadang itu, artinya adalah ada sebuah kemarahan karena dia diperlakukan tanda petik, diperlakukan jahat, diperlakukan tidak adil gitu. Artinya apa? Artinya kalau kita lihat, kalau ini adalah skenario pelecehan, Putri Chandrawati di tengah, semuanya itu faktor pendukung. J, almarhum J, R, E, Siti, FS, gitu, Kuat Ma'ruf, dia di tengah sentrum dari semuanya. Tetapi karena ini tidak muncul ekspresi itu dan kemudian tidak adanya berbagai macam katakanlah ini dari Siti kemudian ada yang perlu diperhatikan, dari FS juga kenapa dia pede banget gitu ya. Maka saya bisa melihat kalau misalnya ini digeser, FS yang di tengah kemudian PC yang jadi bagian aspek ini jadi lebih masuk akal. Kenapa? Cerita-cerita ini kemudian puzzle-nya yang tahu dari FS di tengah sini. PC ketika membacakan itu, kalau kita perhatikan FS tuh ngelihat PC dan berusaha, dia narik nafas, dan tarikan emosinya kali ini dia sedih loh. Tapi kemudian sinyalnya yang disampaikan Bu PC adalah kalau misalnya terungkap semua seperti yang dikatakan oleh Kuat Ma'ruf bahwa saya demi Allah saya tidak seperti yang masuk dakwaan segala macam, dan itu ternyata benar, berarti kan ada skenario lain, maka PC sebetulnya juga tanda petik bisa merasa lega gitu loh. Karena apa? Artinya apa? Berdasarkan analisa ini, tadi yang saya katakan, yang di tengah tuh FS. PC itu bukan di tengah sini. FS nih yang harus digali lebih jauh, lebih dalam lagi. Karena kendalinya semua di Verdi Sambo. Iya. Majelis Hakim masih terus mendalami pernyataan para saksi dengan cara mengkonfrontir satu saksi dengan yang lain. Dan setidaknya pemirsa, ada dua hal yang kemudian ini dicermati oleh kuasa hukum korban berdasarkan fakta dari persidangan. Yang pertama, Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat ini diketahui tidak membopong Putri Chandrawati pada saat berada di Magelang.
Yang justru kemudian ini memeriksa kondisi dari Putri Chandrawati adalah Kuat Ma'ruf. Sekiranya keterangan manakah yang kemudian ini digunakan oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara ini kelak? Kita akan tunggu dalam persidangan selanjutnya. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 20 waktu Indonesia Barat di TV One.